Sebelumnya saya minta maaf ya kalau editing video atau penjelasannya ini terlalu simpel atau nggak saya kasih musik atau apa nggak apa, yang penting apa saya menjelaskan apa adanya ya. Kalau kalian masih kurang paham mungkin karena keahlian bicara saya ini kurang. Jadi menjelaskan itu mungkin ada, kalau ada yang bingung itu, jadi mohon maaf ya. Begitu. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wowoyeh di channel kesayangan kita Wowoyeh underscore ya. Apa kabar teman-temanku, subscriberku dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua, kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dilimpahkan rezeki yang tak terhingga. Amin. Aduh, maaf. Mungkin langsung saja ya, nggak perlu banyak opening. Di sini saya mau menceritakan tentang kronologi, mau menceritakan kronologi saya laka kemarin di Mojokerto. Mungkin nanti nggak bisa banyak yang bisa saya ceritakan ya, boh. Sedikit tapi ya insya Allah jelas runtut bagaimana ceritanya. Jadi itu kejadiannya hari Senin pagi. Itu tanggal berapa ya? Nah, ini saya ngerekam hari Minggu. Hari Minggu ini saya rekam hari Minggu ini tanggal 26 Mei. Nah, jadi kejadian seminggu yang lalu ya. Saya itu mau trip ke Pasuruan, mau ke Haida lagi, berangkat Minggu malam dari garasi Minggu jam 8 malam itu saya berangkat sama Mas Apri intilah. Jadi Mas Tri itu nggak bisa, saya cari teman lain, Sam Dio, Sam Tobek itu juga nggak bisa. Akhirnya saya ngejak Mas Apri. Jadi ceritanya gini, kalau kita lihat video sebelumnya, saya dari Pasuruan kemudian ke Banan itu saya kan mau minta ban sama bos saya ya. Kalau teman-teman nyimak video saya yang terakhir itu, yang ban saya yang lupas itu, saya ke ban itu. Nah, itu habis itu sebenarnya saya udah nggak mau, pengen berangkat ngetrip lagi karena ban posisi udah jelek, udah nggak layak ya. Kemarin itu pas ganti ban tuh serepnya pun udah kelihatan benang-benangnya. Jadi untuk trip jarak jauh saya kurang berani, saya nggak mau ya, resiko gitulah intinya lah. Saya udah nggak mau berangkat ceritanya itu. Nah ternyata sebelum maghrib itu Mas Tri nelpon saya, dia nggak jadi ikut karena itu ya, dia baru habis berobat, habis di USG ginjalnya, dia baru ngerasain enak badannya. Karena 2 PP sama saya itu Mas Tri, dia ngerasa di sebelah perut sini itu dirasa cuma kayak masuk angin biasa ternyata diperiksain itu ternyata ginjalnya itu tadi ya. Di Mas Tri kemudian balak nggak jadi berangkat sama saya. Ya udah nggak apa-apa toh, karena di posisi dia juga sakit, badan baru kerasa enak, takut nanti pas di jalan nanti malah apa cara ini kesengkan itu apa ya bahasa Indonesia nih dilalah kumat lagi sakitnya di jalan gitu kan, nanti malah bikin repot, karena katakanlah begitu ya bahasa kasarnya. Jadi dia nggak jadi berangkat. Ya oke, nggak apa-apa, karena juga sakit, juga yang kena itu ginjal saya, oke nggak apa-apa apapun itu. Nah kemudian saya nyari teman lagi, nelpon Sam Dio, dia baru sakit, nelpon Sam Topek, dia nggak bisa ditelepon ya. Nah akhirnya saya nyari orang yang penting ada temennya lah, berangkat ada teman berangkatnya gitulah. Nah ternyata saya dapat Mas Apri itu ya. Ya nanti saya sebel orangnya kalau ada foto atau videonya ya. Jadi Mas Apri itu baru pertama saya ajak lur dilala. Dari kemarin emang minta-minta terus, mau pengen nyoba, pengen lihat Jawa Timur gitu loh ceritanya. Nah akhirnya saya ajak, dia bisa. Ya itu baru pertama saya ajak malah kemudian terjadi laka itu. Jadi
Terus saya kemudian berangkat jam 8 malam dari garasi. Nah, dilalah saya itu tidak ngevlog dari rumah, saya itu tidak ngonten, saya itu nggak ngerekam, nggak apa-apa, saya nggak ngonten sampai dari rumah sampai Mojokerto itu ya. Jadi kemarin kalau ada yang minta video sebelum Laka, mohon maaf nggak ada, nanti cuma ada satu video status WhatsApp saya ya, nanti akan saya Jadi saya nggak ngevlog, ceritanya itu gara-gara microslip. Saya Lakanya itu microslip. Apa nggak microslip sih, itu udah tidur saya, udah tidur. Jadi dari siang itu saya nggak tidur siang, full kegiatan satu hari, terus sore badan kerasa capek, disuruh berangkat. Nah, dari rumah saya udah capek, saya mulai berangkat itu nyampe Sragen itu udah ngantuk parah. Ini saya nyopernya ngengkel ya Mas Abri, itu cuma nemenin saya, nggak bisa nyoper. Dari Sragen itu saya udah angop terus nggak karu-karuan itu, sampai akhirnya saya paksa masuk Ngawi. Nah, masuk Ngawi kemudian saya tidur, istirahat. Saya tidur setengah jam, kemudian bangun lagi, cuci muka, kita berangkat lagi. Mama, jangan masuk dulu, maaf ya. Nah gitu ya. Saya berangkat lagi, jalan 1 jam. Kita sampai di Caruban, saya ngantuk parah lagi, ngantuk parah, mohon nggak seperti biasanya. Pokoknya mata itu udah geragapan gitu loh. Kalau saya pernah lihat videonya Mas Eko Wahyudi itu, ngantuknya orang ngantuk itu sampai berhalusinasi. Ya itu ngantuknya parah berarti, Saya seperti itu, halusinasinya aneh-aneh. Makanya saya sampai Caruban, saya tidur lagi. Di Ngawi tidur setengah jam, di Caruban saya juga tidur setengah jam ya, Kemudian saya bangun lagi, cuci muka lagi, kita berangkat lagi. Kemudian jalan 1 jam kita sampai di Lingkar Nganjuk. Nah, sampai di Lingkar Nganjuk itu kita jam 4 pagi ya, Jam 4 pagi kita sampai Lingkar Nganjuk, kita lapar, makan, bikin mie sama minum teh panas sambil kita istirahat. Nah, begitu. Kita istirahat 1 jam, jam 5 kita berangkat lagi. Kita di Nganjuk itu posisi kita nggak tidur lagi ya, kita cuma makan, habis itu kita berangkat lagi. Wah, doyolku metu lu, Ya adik ayah baru bikin video ya, oke. Nah, sampai Nganjuk itu, dari Nganjuk itu jam 5 kita udah cuci muka, udah seger, kita berangkat lagi. Nah, 1 jam sampai Mojokerto itu di jam 6 pagi kalau nggak salah. Saya itu di WA sama istri saya, sampai mana ya gitu kan. Saya udah sadar sampai Trowulan itu, saya masih keinget sampai mana namanya, saya balas sampai Mojokerto gitu kan. Bentar ya, ini saya diambilkan apa Dek, tolong Dek, yang biru Dek. Makasih. Ini saya kasih tahu WA-nya, tak kasih tahu WA-nya. Ini durasi agak lama, nggak apa-apa ya, biarin. Semoga teman-teman betah nontonnya. Biar tahu ceritanya. Saya mana toh? Kok ada ya? Nah, ini di WA ini nyampe mana, Bu? Nih, kelihatan nggak? Di sini. Ngeblur ya, nyampe mana, Bu? Ini saya jawab. Durung lagi tekan Mojokerto. Ngantuk banget ya, mau kudu turu Bang Pindu jan. Sekolah masih ngantuk banget dari biasanya orang ini ya. Tuh, saya udah bilang sama Mojokerto, posisi ngantuk banget, nggak seperti biasanya itu ya. Biasanya nggak seperti ini. Kemudian istri saya bilang, yo istirahat saat tekane gitu kan. Istri saya bilang gini, saya jamnya kayak gini, Oke, ya, gue mikir yang benar. Kita ulangi. Oke, ya, gue mikir yang benar. Ulangi lagi. Oke, ya, gue mikir yang benar. Nah, jadi itu saya ngomongnya udah kayak orang nggak sadar, udah kayak orang nggak sadar mungkin. Dan saya kalau membalesi yang terakhir ini saya lupa, kalau yang sampai Mojokerto ini saya masih keinget. Nah, seingat saya terakhir itu begitu membalas ini,
membalas WA istri saya ini. Kemudian HP saya taruh dashboard, duk, udah habis itu saya nggak inget apa-apa, tahu-tahu kayaknya udah merem, enak banget ya rasanya, enak banget tidurnya tuh, enak banget. Tahu-tahu udah kita nabrak gapura masjid di Trowulan itu. Masjid apa namanya saya lupa, nanti saya sepilkan. Jadi emang saya udah bener-bener tidur ya, udah bener-bener tidur itu, sampai bangun itu gara-gara kita udah nabrak. Jadi saya nggak sempat ngerem, nggak sempat nggak sempat banting setir, jadi nabrak saya baru bangun gitu. Jadi itu kronologinya seperti itu. Itu posisi saya ada di lajur kanan. Saya kecepatan kalau nggak salah di 50 sampai 60, kalau nggak salah 50 atau 60, saya ingat saya 60 kayaknya. Nah itu posisi saya di jalur kanan. Dilalah itu nggak ada motor atau mobil yang keserempet gitu ya, jadi saya murni laka tunggal begitu. Nah sebelumnya tuh saya juga udah geragapan, udah merem bangun gitu loh, udah beberapa kali kayak gitu, udah ada pikiran mau minggir, cuman pas nyampe jalan Mojokerto Surabaya itu bau jalannya nggak ada, jadi jalan itu kiri itu apa namanya udah langsung bangunan semua, bakar-bakar semua itu. Jadi saya emang udah mau minggir, tapi karena nggak ada bau jalan sama pom bensin juga masih jauh tuh, saya niatnya mau nerusin sampai ketemu bau jalan, saya terus mau minggir gitu. Tapi ternyata saya udah tidur dulu, udah nggak inget apa-apa, udah nggak sadar, tahu-tahu nabrak. Nah begitu ceritanya. Nah, seperti itu kronologinya. Jadi ngantuk itu bahaya sekali ya, padahal di video-video saya itu saya udah bikin tutorial cara mengatasi ngantuk kalau kita nyoper ngengkel, itu ada video saya sebelumnya. Video-video awal saya YouTube tuh ada. Tapi ya dilelah, maulah apes tuh, rezeki orang musibah itu kita nggak tahu ya. Jadi yo nggak apa-apa, semoga ini ada hikmahnya. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya ya, ya. Untuk berhati-hati kalau ngantuk ya jangan dipaksa, lebih baik telat daripada tidak sampai sama sekali ya gitu ya. Kalau saya tuh kalau bawa mobil tuh nyantai, jam juga nggak pernah diuyak-uyak, tapi ya dilelah itu mau jenenge ngantuk guys, ra ono obate meng turu wis iku. Ya begitu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Habis ini akan saya sepil video-videonya, beberapa video yang mungkin dari evakuasi atau apa ini. Jadi ada video dari teman-teman ya, video dari teman-teman yang mengevakuasi itu nanti ya, habis ini akan saya sepilkan. Mungkin itu kronologinya mungkin bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan nanti di kolom komentar begitu ya. Mantap. Oke, dan ini adalah video saya terakhir sebelum laka ya. Ini pas saya berhenti di exit tol Nganjuk, di lingkar Nganjuk, depan exit tol maksudnya. Saya berhenti untuk makan sambil istirahat ya. Ini ya video terakhir ini. Dan nah ini paginya kejadian seperti ini Jadi saya nabrak gapura masjid ini ya. Ini gapura yang saya tabrak. Nah masjidnya tuh ini Masjid Baitul Mutakin tuh gapuranya sebesar itu kalau dilihat nih, dari gapuranya sebesar itu saya nabrak pas tengah-tengahnya. Niki Pak. Loh. Nah dan ini pas niki udah ada teman-teman evakuasi, jadi saya nelpon Mas Indra itu untuk minta tolong dikerahkan teman-teman Jawa Timur untuk bantu evakuasi saya ya Posisi truk saya itu seperti ini keadaannya. Jadi kaca lepas, depan kanan hancur. Nah posisi nabrak lurus seperti ini Nah kayak gitu tuh keburannya sebesar itu yang saya tabrak. Nah dan ini begitu karena saya udah keluar, saya baru ambil HP untuk mengabadikan momen. Nah itu seperti itu saya keluar darah dari hidung, kaki, cemara-cemara sama kaki kiri saya itu bolong, kalau nggak salah kena master kopling itu kalau nggak salah lo ya. Nah itu kepurannya itu. Nah
Dan itu proses evakuasi saya ini yang video dari kena saya ya, karena kena saya sudah dievakuasi, itu saya masih di dalam itu tuh di pintu kiri itu ya, tangannya kelihatan itu saya nggak bisa keluar karena kaki sangat kaku ya, kaki kanan kiri kaku semua, jadi nggak bisa untuk mancal keluar gitu ya. Jadi evakuasi saya agak lama, agak susah karena nggak ada tenaga untuk loncat dari jendela itu, karena pintu kanan kiri nggak bisa dibuka semua, dari depan juga nggak bisa keluar karena langsung mepet gapura itu ya, begitu. Nah, dan ini proses evakuasi sudah bisa mundur truknya, toweng udah datang, dan ini evakuasinya itu sangat sulit, sangat sulit. Nggak tahu kenapa mobil ini katanya yang evakuasi itu nggak mau dinaikkan ke towing, Nah, ini posisi sudah berada di pinggir jalan ya, seperti tadi itu. Begitu dikait di tali itu, talinya putus, seling pun juga nggak kuat, mobil nggak mau gerak ya, karena roda macet semua, persneling nggak mau dinetralkan, persneling sudah rusak itu, gerbek udah hancur. Nah, ini posisi sopir towingnya ini kalau nggak salah. Ini bilang di sini, dia bilang kalau mobilnya susah dievakuasi segala macam, mobil nggak mau naik, jadi katanya susah, Nah, dan di sini keanehan terjadi ya, ini ini Mas Eko yang evakuasi truk saya ini. Terima kasih Mas Eko, nanti saya jelaskan. Nah, di sini tuh oli saya itu bocor tuh, tuh oli tuh gembrojok bocor, nggak tahu dari mana. Kemudian mesin menyala sendiri, Nah, ini mesin nyala sendiri, terus ngebul banyak ini. Runway, Pak. Ini bisa dibilang diesel runway ya kalau nggak salah ya, karena katanya setelah oli ini keluar semua, oli keluar dari bawah itu, mesin langsung mati lah. Kalau seperti itu kemungkinan diesel runway. Nah, itu kita naiknya sampai didorong-dorong, sampai dibokong sama truk lain itu, seperti itu. Dan ini posisi sudah naik. Nah, bagian kanan seperti itu penampakan. Nah, ini dibokong kayak gini, Nah, akhirnya bisa naik, alhamdulillah. Jadi saya nelpon Mas Hendra yang pakan balap itu, pernah duet sama saya ke Pasuruan itu, nelpon ini dikerahkan teman-teman Jawa Timur, yaitu Mas Eko ini yang pakai kaos biru, sama Mas Aan ini yang pakai kaos olahraga oranye hitam, oranye coklat ini. Nah, Mas Eko ini dilalah rumahnya juga deket situ, deket pas saya laka itu, jadi bisa langsung ke TKP untuk ngamanin truk saya ya, Dan Mas Aan ini jauh-jauh dari Kertosono ditelepon sama Mas Hendra untuk ngevakuasi saya, bantu evakuasi itu. Alhamdulillah Mas Aan tuh dengan perjuangan yang tulus ikhlas, jauh dia tetap menuju ke TKP saya laka, Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih yang sangat besar atas bantuan teman-teman Mas Aan dan Mas Eko, Mas Hendra. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah membantu saya, begitu ya. Karena begitu saya masuk rumah sakit itu, yang evakuasi mobil dari datangnya towing, nyari towing, ngamanin kunci, surat-surat dan lain-lain segala macam, itu Mas Eko dan Mas Aan ini ya. Dari mobil nggak bisa digerakin sampai bisa naik towing itu yang evakuasi Mas Eko dan Mas Aan ini. Terima kasih sekali Mas, semoga Tuhan membalas kebaikan sampean, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezeki, dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada warga sekitar yang pertama kali menolong saya ya. Terima kasih sekali untuk Bapak Dukuh di sana, warga-warga setempat yang pertama kali mengevakuasi saya, menolong saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga warga sekitar situ menjadi masyarakat yang baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit menambahkan ya, kejadiannya itu jam 6 pagi. Posisi jam 6 pagi pas, yaitu posisi ngantuk-ngantuknya ya, karena di jalan itu jam 6 pagi. Nah, posisi sebelumnya itu kernet saya tidur, karena tadi malam juga udah bantu saya melek, saya gantian tidur. Nanti lelah itu sebelumnya itu dia ngelilir ngajak ngomong saya, Lur. Wah, akhirnya ada temen gitu kan, ada teman ngobrol, ngantuk hilang. Lah kok bali turu meneh, aku yo malah melu turu. Jadi begitu. Nah, di sini saya tidak mau menyalahkan siapapun, ini murni kecelakaan ya, tidak ada
prasangka atau niat ingin menyalahkan siapapun, tidak. Ini murni kecelakaan dan kelalaian saya karena saya tidak beristirahat padahal badan ini sudah mengantuk begitu. Jadi ini murni kecelakaan ya. Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini semua sudah clear, tinggal saya nanti ngurus truk sama bosnya, nggak tahu bakal gimana. Yang penting saya dan nenek saya sudah stabil, sudah sehat dulu. Ini saya posisi masih pincang karena kaki masih diperban ini ya. Jadi ini bolong. Dijahit dapat 7 jahitan ya, seperti itu. Apalagi ya, mungkin itu yang bisa disampaikan ya untuk kesempatan konten kali ini. Semoga apa yang terjadi pada saya ini ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil, dan semoga saya kuat menghadapi ujian ini. Oke. Oke, mantap. Doakan saya terus semoga tidak putus asa dalam mengemudi. Semoga besok bisa berlanjut lagi, bisa konten-konten lagi. Untuk sementara kita off dulu ya, saya mau fokus penyembuhan sama ngurus ini karena masih ada tanggungan banyak ya, begitu. Terima kasih untuk kawan-kawan subscriber di mana kalian berada. Terima kasih sudah support. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, ayo, mohon bantuan banyak tuh, ditambahin like-nya, ditambahin subscribe-nya, tambahin tontonnya, oke, biar channel saya semakin cepat berkembang. Terima kasih. Ada yang kurang, saya mohon maaf kalau penyampaian atau editan videonya itu kurang bagus ya, karena ini seadanya aja, karena saya posisi juga baru sakit, nggak enak, jadi ini enengnya ya. Oke, mantap. Terima kasih. Saya Wawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.